Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Jadi kalau kita mengkaji lebih dalam bahwa sesungguhnya segala macam musibah yang Allah berikan kepada kita, tentu Allah tidak menurunkan musibah atau bencana alam itu dengan tanpa adanya penyebab. Tidak mungkin Allah memberikan bencana itu tanpa adanya alasan. Tidak mungkin Allah itu iseng-iseng memberikan musibah kepada manusia. Entah itu banjir, entah itu gempa bumi, entah itu longsor, entah itu tsunami, entah itu gempa, dan lain sebagainya. Apapun yang namanya musibahnya, bencana alamnya, tentu ada maksud tertentu di balik itu Allah memberikannya kepada manusia. Dengan kata lain, semua malapetaka yang Allah berikan kepada manusia ini, semuanya tentu mengandung alasan-alasan tertentu. Ada yang Allah berikan kepada manusia itu bencana yang bentuknya ujian, ada yang bentuknya teguran, dan yang ketiga ini yang paling kita khawatirkan kalau bencana alam itu bentuknya adalah azab, hukuman. Kalau bentuknya adalah ujian, kita bersyukur karena tinggal kita mempertebal iman kita. Kalau bentuknya adalah teguran, ya tinggal kita banyak bertobat kepada Allah. Tetapi kalau musibah itu sudah bentuknya azab, sudah bentuknya adalah hukuman untuk manusia, wah ini repot ya. Repot. Kalau Allah sudah murka kepada manusia, maka apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Oleh karena itu sebagai manusia kita ini mesti harus tahu diri ya. Harus banyak ingat kepada Allah. Jangan sampai ada perbuatan kita yang melampaui batas sehingga turun bencana dari sebab Allah murka kepada kita. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112, di ujung ayat Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Dalam ujung ayat 112 Ali Imran ini setidaknya ada 4 ya. Ada 4 penyebab turunnya bencana alam kalau dilihat dari kacamata agama. Kalau dilihat dari kacamata teknologi, barangkali kacamata umum, kacamata manusia, kacamata sosial, budaya, barangkali bisa dianalisa. Oh ini kenapa banjir melanda? Karena manusia membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, kemudian penggalian ya, sumber daya alam ya, galian pasir, galian batu bara dan lain sebagainya, sehingga turun bencana. Tapi kalau dalam Al-Quran kita lihat dalam Ali Imran ayat 112 ini ada 4 penyebab. Ada 4 penyebab kemurkaan Allah kepada manusia, sehingga ketika Allah murka maka bencana akan terjadi. Mari kita simak betul-betul ayat ini dan perlu kita amalkan, kita renungkan. Pertama penyebab bencana, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Berapa banyak manusia yang mereka sudah ingkar kepada ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi penyebab bencana alam ini ya, malapetaka terjadi karena Allah itu murka. Pertama, yakfuruna bi ayatillah. Banyak manusia yang sudah mengingkari ayat-ayat Allah. Sedangkan Al-Quran, ayat Allah ini merupakan firman Allah.
Kalau sudah dilecehkan, sudah dihinakan, sudah direndahkan, sudah dikufuri, sudah diingkari, ya tentu Allah akan murka. Ayat ini kan ada dua ya. Ada ayat yang tercipta oleh Allah, yang kita sebut dengan alam ini. Ada ayat yang tertulis, yang kita namakan dengan wahyu. Nah, kedua ayat ini harus kita baca, bukan malah kita zolimi. Pertama ayat yang tercipta, yakni alam ini. Alam ini kan ayat Allah ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Berapa banyak orang yang menzolimi alam ini. Berapa banyak orang yang sudah menguras sumber daya alam, yang kemudian tidak melakukan penyimbangan alam, ekosistem alam terabaikan, rusak, maka bencana terjadi. Yang kemudian yang kedua, ayat-ayat yang terucap, yakni wahyu. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam ya Al-Quran ya. Al-Quran ini merupakan wahyu Allah ya, ayat-ayat Allah. Kalau manusia sudah memberanikan diri menginjak-injak ayat, merusak ayat, menyelewengkan ayat, merendahkan ayat, menghinakan ayat Al-Quran, lah bagaimana Allah enggak murka? Banyak manusia yang sudah meninggalkan Al-Quran. Banyak manusia yang sudah tidak memperdulikan Al-Quran, seruan Al-Quran. Bahkan dianggapnya Al-Quran ini merupakan ajaran manusia terdahulu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Al-Quran ini berlaku semenjak turunnya sampai hari kiamat yang akan datang. Kalau Al-Quran ini sudah diselewengkan manusia, sudah diabaikan oleh manusia, orang sudah lagi tidak mengindahkan ayat Al-Quran. Orang sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai rujukan hidupnya, tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, malah otaknya yang jadi pedoman hidupnya, ide-idenya yang jadi gagasan utamanya. Orang sudah lari dari ayat Allah, maka ini yang akan kemudian turun bencana alam. Nah, oleh karena itu Al-Quran merupakan pedoman manusia yang harus kita jadikan sebagai imam. Sebagai imam, tempat kita bertanya, tempat kita menimba ilmu, tempat kita mencari hukum-hukum agama. Sehingga dengan itu Al-Quran akan memberikan pedoman dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka Al-Quran yang kita selewengkan, yang kita kufuri, kita ingkari, Allah akan murka. Kalau sudah murka, maka turun bencana alam. Kalau Allah murka turun bencana, siapa yang mau menghalang-halangi? Siapa manusia yang mampu menghalang-halangi kemauan Allah untuk memberikan bencana ini? Yuk kita kembali kepada Al-Quran. Dan kita alhamdulillah selama ini sudah kita bersyukur kepada Allah ya. Begitu banyak pesantren-pesantren kita di negara ini yang membuka tahfidz Quran. Kita patut bersyukur anak-anak kita dari usia dini mereka sudah hafal Al-Quran, sudah tahfidz Al-Quran. Ada yang 5 juz, ada yang 25 juz, ada yang 30 juz, alhamdulillah. Setiap kota juga selalu diadakan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Kita bersyukur alhamdulillah. Tapi jangan sampai ayat yang kita hafal, ayat yang kita lagukan, ayat yang kita baca, isinya kita injak-injak. Jadi musabaqah tilawatil Quran itu penting ya, untuk menciptakan kecintaan kita kepada Al-Quran. Hanya saja yang jauh lebih penting dari musabaqah tilawatil Quran adalah musabaqah pengamalan Al-Quran. Ini jauh lebih penting. Karena kalau sekedar musabaqah tilawatil Quran, apalagi niatnya mencari kebanggaan, mencari piala, mencari piagam, mencari penghargaan,
mencari kejuaraan, biasanya niatnya sudah berbeda. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana kita mengamalkan isi Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran sangat penting, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kalau orang sudah banyak ingkar kepada ayat-ayat Allah, sudah melupakan ayat-ayat Allah, sudah meninggalkan ayat-ayat Allah, maka Allah akan murka. Kalau Allah murka, bencana apapun akan terjadi. Satu, ini penyebab bencana alam ya. Banyaknya orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua kata Allah, penyebab bencana alam, yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka banyak membunuh para nabi. Loh Pak, di zaman sekarang bagaimana mampu kita membunuh para nabi, uang nabinya enggak ada? Betul. Karena nabi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal beberapa abad yang lalu. Kita tinggal di satu zaman, hidup di satu zaman yang kita tidak didampingi oleh seorang nabi. Memang di zaman kita tidak membunuh nabi terang-terangan fisiknya, tapi manusia sekarang membunuh nabi itu dengan cara mengingkari ajarannya. Itu juga sama membunuh nabi. Memang di zaman dulu ya, terutama bangsa Bani Israel, Bani Israel itu kan bangsa yang banyak melahirkan para nabi ya. Sebagian besar para nabi, para rasul itu lahir dari bangsa kaum Bani Israel. Nah, Bani Israel itu kaum yang sangat keras kepala ya. Keras kepala, banyak mengingkari para nabi-nabinya. Bahkan bukan diingkari, banyak mereka yang menghabisi nyawa nabi-nabinya. Bahkan ada satu keterangan bahwa termasuk Nabi Zakaria alaihissalam ya. Walaupun ada terjadi beberapa pendapat yang berbeda, tapi ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Zakaria satu di antara nabi yang menjadi korban pembunuhan dari umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini biadab sekali nih. Biadab, nabi sampai dibunuh kan biadab. Bahkan kita tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali beliau selalu menghadapi usaha pembunuhan. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Berapa puluh kali mereka mencoba untuk menghabisi nyawa Nabi. Ada yang ingin menikam dari belakang, ada yang ingin menjatuhkan batu dari atas, ada yang meracuni Nabi. Bahkan ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, kita masih ingat peristiwa itu ya. Ketika satu malam Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar dari Mekah ke Madinah. Itu kan Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah tidak berlenggang santai. Tidak asik-asik jalan santai menikmati sepoi-sepoi angin. Tidak. Nabi dikepung rumahnya itu. Nah, orang-orang kufar Quraisy ketika itu sudah tahu rencana Rasulullah akan berangkat ke Madinah untuk hijrah. Maka orang-orang kafir Quraisy sepakat sebelum Muhammad sampai di Madinah, dia harus sudah jadi mayat di kota Mekah ini. Maka mereka dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab melakukan pengepungan, dikepung rumah Nabi, dipagar betis. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggagalkan usaha mereka. Menggagalkan usaha mereka. Ketika Nabi dikepung rumahnya, Nabi tahu bahwa rumahnya akan dikepung dan Nabi pun tahu mereka telah sepakat untuk menghabisi nyawa baginda Rasul. Namun Allah kemudian memberikan satu keajaiban. Allah bukakan sebuah pintu rahasia ya. Karena rumah Nabi dikepung rapat, pintu depan dikepung, pintu belakang pun dihadang, tidak ada lubang sedikit pun untuk
melarikan diri. Allah membuatkan pintu ajaib yang tidak bisa dilihat orang, sehingga Nabi keluar dari rumah, orang-orang yang mengepung rumah Nabi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ini bukti bahwa yaqtulunal anbiya bighairi haq. Mereka membunuh para nabi. Terbukti baginda Rasul berapa puluh kali beliau menghadapi percobaan pembunuhan dari kaum Quraisy. Itu di zaman dulu ya. Nah di zaman kita sekarang ini nabi sudah tidak ada. Kita hidup di zaman yang tidak sezaman dengan nabi. Tapi yaqtulul anbiya bighairi haq, membunuh para nabi juga diartikan bahwa berapa banyak orang di zaman sekarang yang mereka menginjak-injak ajaran nabi, meninggalkan sunnahnya, mengabaikan nasihat-nasihatnya, bahkan menghancurkan syariatnya. Ini juga membunuh nabi. Ajaran nabi yang mestinya dilaksanakan oleh manusia, ajaran nabi yang mestinya menjadi pedoman utama, diselewengkan, dianggap tidak penting. Kemudian manusia lebih mengutamakan hawa nafsunya, sama juga dengan membunuh para nabi. Bahkan dulu ada ya, dulu ada satu faham namanya faham ingkar sunnah. Pernah dengar ya, faham ingkar sunnah? Apa ini? Ini orang-orang aneh yang menganggap bahwa hadis itu tidak penting. Yang penting katanya Al-Quran sebagai pedoman utama. Dan ternyata katanya hadis-hadis ini banyak yang palsu, banyak yang dhaif, sehingga tidak accountable ya, tidak menjadi rujukan yang utama karena banyak diselewengkan. Sehingga langsung ke Al-Quran, tidak perlu kita mengamalkan hadis, tidak perlu kita mengamalkan sunnah. Ini namanya faham ingkar sunnah. Tetapi kan gak mungkin. Kenapa? Kita bisa melaksanakan ibadah, bisa tahu yang namanya subuh itu rokaatnya berapa, zuhur rokaatnya berapa, asar rokaatnya berapa. Dari mana? Dari Al-Quran? Tidak. Al-Quran hanya menyuruh kita aqimis sholat, dirikan sholat. Caranya bagaimana? Tidak diterangkan dalam Al-Quran. Nah, tugas untuk menerangkan semua itu adalah sunnah, hadis Nabi, bahwa sholat itu maghrib rokatnya 3, isya rokatnya 3, yang dibaca ini ya. Sujud caranya begini, ruku caranya begini, i'tidal caranya begini, salam caranya begini. Yang menjelaskan semua teknis ibadah itu kan dari sunnah, dari hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak masuk akal kalau orang kemudian meninggalkan hadis, menganggap bahwa hadis-hadis ini nggak penting kita amalkan, langsung ke Al-Quran. Bagaimana kita ibadah? Kita berpuasa Ramadan, caranya bagaimana? Al-Quran nggak menjelaskan detail. Yang detail itu adalah dari hadis Nabi. Maka tidak mungkin kalau Al-Quran dengan hadis dipisah. Tidak mungkin ayat Allah dengan sunnah itu dipisah, tidak mungkin. Orang bisa berbuat ibadah apapun caranya, Al-Quran nggak detail, hanya global saja. Hanya global. Zakat ya. Perintah zakat dalam Al-Quran kan tidak sampai detail, hanya wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Berapa nominalnya? Al-Quran menjelaskan? Tidak. Kapan bayarnya? Al-Quran menjelaskan? Tidak. Al-Quran hanya global, perintahnya wa'atuz zakah, laksanakan zakat. Caranya Nabi yang memberikan melalui hadis-hadisnya, melalui sunnah-sunnahnya. Jadi kalau ada orang penganut faham ingkar sunnah, ini nggak masuk akal ya. Menganggap bahwa ucapan Nabi itu nggak penting. Alasannya apa? Nabi kan manusia. Sebagai manusia, Nabi tentu bisa saja berpotensi berbuat salah.
Kalau ternyata ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bahkan ada hadis yang maudhu, ya, hadis yang palsu, kenapa yang palsu-palsu ini yang dibuang? Kan masih banyak hadis-hadis yang sahih, Bukhari, Muslim misalnya kan. Tanpa harus menganggap bahwa banyak kok hadis-hadis yang palsu, yang dhaif, yang tidak layak untuk kita amalkan. Kata siapa? Sedhaif-dhaifnya hadis, selemah-lemahnya hadis, jauh lebih berharga daripada ucapan kita. Selama hadis itu tidak menyimpang dari akidah Islam, kalau toh bernilai berstandar dhaif, ya, bertaraf dhaif, itu masih masih mending daripada ucapan kita yang penuh dengan dusta. Ya. Kenapa kita kemudian dhaif ini, berbahaya ini nggak penting ini? Lah ucapan kita sejauh mana? Nggak ada bagus-bagusnya ketimbang hadis dhaif. Dan hadis dhaif ini juga bisa dipergunakan sebagai penguat, ya, di fadlil amal, sebagai penambah amal. Walaupun tidak menjadi rujukan utama, ya, harus kalau kita mau ngambil satu hukum memang harus dari hadis-hadis yang hasan, hadis yang sahih. Tapi tidak kemudian kita membuang jauh-jauh hadis yang dhaif ini, ya. Selama tidak menyimpang dari ajaran agama, membawa kita semakin beriman kepada Allah, membawa kita semakin cinta kepada Rasulullah, semakin menjadi orang yang benar, hadis dhaif masih bisa dipakai. Tapi satu hal yang jelas bahwa, ya, Al-Quran maupun hadis dua-duanya hukum Islam yang tidak bisa terpisah, ya, undang-undang untuk manusia, sumber hukum yang utama dari semua sumber hukum yang ada di dunia ini, Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ada orang yang kemudian melecehkan hadis, ya, melecehkan baginda Rasul, bahkan ini kan sama dengan yaqtulunal anbiya bi ghairi haq, membunuh nabi dengan cara yang tidak dibenarkan. Bahkan, ya, kita mengharapkan bahwa kelak kita nanti di hari kiamat saat kita disidang oleh Allah, kita ingin baginda nabi menjadi pembela kita. Sebab nanti di akhirat saat kita disidang oleh Allah, kita mau tolong siapa? Mau minta tolong ke siapa? Bapak kita sudah nggak mampu menolong kita, ibu kita sudah nggak mampu menolong kita, tetangga kita, guru kita, bahkan kiai-kiai kita, tidak ada yang sanggup untuk membela kita di akhirat. Satu-satunya yang menjadi sumber syafaat adalah baginda Rasulullah. Baginda Rasul, bahkan nabi-nabi yang lain pun gak mampu memberikan syafaat. Dalam keterangan hadis, ya, ketika manusia kumpul di padang mahsyar itu kan, kita semua berkumpul, ya, miliaran manusia berkumpul jadi satu di padang mahsyar yang mereka menunggu satu persatu dihisab oleh Allah. Kita nanti akan menghadapi situasi seperti itu. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita yang fiktif, tapi ini kenyataan. Al-Quran memberikan tahu bahwa satu hari nanti kita di akhirat akan menemukan satu peristiwa, satu keadaan yang sangat mencekam, di mana kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dan satu persatu kita akan disidang oleh Allah. Di sanalah manusia kemudian ada sebagian yang berbondong-bondong menghadap ke Nabi Adam. Wahai Adam, antal ababal bashar, wahai Adam, engkau bapak manusia. Kami semua, wahai Adam, sebentar lagi akan disidang oleh Allah. Kami takut kami akan disidang, kemudian kami dilemparkan ke neraka. Wahai Adam, tolong kami, anak cucumu. Nabi Adam, maaf saja tuan-tuan, walaupun saya nabi, tetap saya juga punya dosa kepada Allah. Dulu pernah makan buah khuldi, itu larangan Allah, saya tetap laksanakan, tetap saya labrak. Saya nyesal kepada Allah.
Jangankan kalian, aku juga punya dosa. Sudahlah, nafsi-nafsi, uruslah diri kalian masing-masing. Lari mereka ke Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau kekasih Allah, tolong kami akan segera dihisab oleh Allah. Kata Nabi Nuh, jangankan sampean, saya juga punya dosa. Sudahlah nafsi-nafsi, coba datang ke Ibrahim. Mereka datang ke Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, kami akan dihisab oleh Allah, tolong kami. Nabi Ibrahim, saya nggak sanggup memberikan, dan saya nggak punya hak untuk memberikan kalian syafaat. Coba kalian datang ke Rasulullah Nabi Muhammad Habibullah. Mereka datang menghadap baginda Nabi. Wahai Rasulullah, kami akan disidang, akan dihisab oleh Allah, tolong kami. Nah, satu-satunya orang ya, Nabi Rasul yang diberikan hak oleh Allah, diberikan wewenang oleh Allah memberikan syafaat, itu baginda Rasul. Baginda Rasul. Kalau di dunia ini saja sudah nggak kenal baginda Rasul, bagaimana mungkin Nabi akan mengenali kita? Nah, cara kita mendekat dengan baginda Rasul adalah dengan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan ajarannya, mengamalkan syariatnya. Di samping itu kita memperbanyak sholawat ya. Memperbanyak sholawat. Dengan sholawat inilah akan menjadi wasilah penyampai cinta kita kepada Rasulullah ya. Dan cinta itu yang menyebabkan kemudian Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita ya. Jadi yang kedua, penyebab bencana adalah yaqtulunal anbiya bighairi haq. Banyak orang yang membunuh ya, Nabi dengan tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, penyebab dari turunnya bencana, dzalika bima asaw, perbuatan durhaka. Perbuatan durhaka menyebabkan Allah murka, yang kemudian turun bencana kepada kita. Ya, durhaka ini maknanya kita nggak mau menyembah Allah lah, bahasa gampangnya ya. Durhaka kepada Allah artinya kita nggak mau nurut akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas ayatnya, ati Allah wa rasuluh. Hai manusia, taatlah kau kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada baginda Nabi, inilah orang-orang yang disebut dengan dzalika bima asaw. Mereka orang yang durhaka. Kalau perintah Allah tidak kita laksanakan, justru yang Allah larang yang kita perbuat, ucapan Nabi tidak jadikan sebagai pedoman, malah mereka hidup dengan ajakan hawa nafsunya, namanya orang yang durhaka kepada Allah. Ada suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayu salat, hayu salat. Kita lebih sibuk kepada pekerjaan kita saja. Ini namanya durhaka kepada Allah, mengabaikan perintah Allah. Kita disuruh untuk berpuasa Ramadan, berhenti makan minum di siang hari, kita nggak peduli. Tetap saja Ramadan kita makan siang hari, kita minum di siang hari, kita ngerokok di siang hari. Durhaka kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk zakat, tapi kita lebih mementingkan harta kita, kita tumpuk-tumpuk. Kita tumpuk-tumpuk, kita wariskan kepada anak-anak kita, sementara tidak ada harta sedikit pun yang kita infakkan untuk agama. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedurhakaan manusia kepada Allah akan menyebabkan Allah murka. Kalau Allah murka, maka bencana akan datang. Sebab itu mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Masjid ini menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, banyak kita beristighfar, maka insya Allah ini akan meredak murkanya Allah kepada kita. Yang keempat, wa kanu ya'tadun, perbuatan yang melampaui batas. Ini menjadi penyebab yang keempat turunnya bencana alam. Wa kanu ya'tadun, banyak manusia yang sudah melampaui batas.
Kita sebagai muslim ini kan ketika berbuat ada pedomannya, ada batasannya, ada remnya, ada aturannya. Orang yang beragama artinya orang yang punya aturan. Bahkan dalam Islam sudah dibuatkan aturan sedemikian rupa komplitnya. Bagaimana cara berdagang, bagaimana cara mengatur pemerintahan, bagaimana cara kita bergaul dengan masyarakat, bagaimana cara kita membangun negara, bagaimana caranya kita berniaga, cara kita bertani. Semua diatur oleh Al-Quran. Sehingga kita tidak bisa melakukan dengan semau sendiri. Allah sudah memberikan pedomannya. Dan pedoman yang Allah berikan kepada kita tentu sesuai betul dengan kebutuhan kita manusia. Sehingga ayat-ayat Al-Quran 114 surat 30 juz 6.666 ayat semuanya sesuai betul dengan kebutuhan manusia. Kalau boleh saya tantang, silakan cari dalam Al-Quran satu ayat saja yang isinya bertentangan dengan fitrah manusia. Saya kira tidak ada ya. Tidak ada satupun ayat yang isinya bertolak belakang dengan kebutuhan manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah sesuai betul dengan kondisi kebutuhan manusia. Satu contoh ya. Manusia itu kan punya perasaan cinta kepada sesama ya. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan kalau normal suka dengan laki-laki. Itu kan fitrah. Apakah Islam melarang? Tidak. Justru Islam menyuruh kita, laki-laki yang normal, perempuan yang normal, boleh untuk mencurahkan hasratnya dengan syarat diikat dengan tali pernikahan. Kalau sudah diikat dengan tali pernikahan, mereka sudah bebas melampiaskan hasratnya kepada lawan jenisnya, pasangannya masing-masing. Jadi dalam Islam itu nikah bukan boleh tapi diperintahkan. Kenapa? Itu kebutuhan manusia. Kalau ada agama yang mengajarkan umatnya tidak boleh nikah, bertentangan dengan fitrah manusia. Kita manusia butuh makan, butuh minum ya untuk stamina badan kita. Makanya walaupun dalam Al-Quran, dalam Islam ini ada ajaran puasa, puasa yang diajarkan dalam Islam tidak menyiksa. Waktunya pun sangat pendek. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lebih dari itu haram. Maka puasa yang sampai malam pun dia nggak boleh makan. Puasa mutu ya, puasa ngableng. Puasa untuk mengamalkan amalan tertentu sampai dia puasa nyambung malam, nyambung pagi dia nggak boleh makan. Ini namanya tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Haram puasa model begini. Sebab itu dalam hadis Nabi itu menerangkan bahwa orang yang berpuasa itu disunahkan ketika dia sahur itu diakhirkan mendekati subuh. Mendekati subuh, disitulah sunnah kita mengakhirkan sahur. Sementara ketika berbuka puasa disunahkan kita mengawalkan. Ketika sudah mulai terdengar azan waktu maghrib, segera tinggalkan semua pekerjaan, kita mendahulukan buka. Jadi mengakhirkan sahur, mendahului buka. Akhirnya apa? Durasi puasa kita pun agak sedikit pendek. Kenapa? Allah tahu manusia tuh butuh makan, butuh minum. Sehingga perintah puasa ini juga sesuai dengan kebutuhan manusia. Intinya bahwa seluruh konsep Al-Quran, isi kandungan Al-Quran sesuai betul dengan kebutuhan manusia. Tidak ada perintah agama Islam ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Artinya apa? Bahwa Allah sudah memberikan garis-garis yang jelas. Kita nggak boleh melampaui batas. Perbuatan yang melampaui batas ini akan mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kaya ya, setelah dia punya mobil, pengen beli pesawat,
sudah punya pesawat, pengen beli istana, sudah punya istana, pengen beli gunung, sudah punya gunung, pengen beli pulau, sudah punya pulau, pengen beli laut. Ada kan orang yang rakus begitu, perbuatan yang melampaui batas. Kita ini manusia, ya, semua juga punya keinginan, ya. Tetapi tidak semua keinginan yang kita miliki harus kita perturutkan, karena kita punya kemauan dan kemampuan, tapi kemauan dibatasi dengan kemampuan. Artinya kita harus ngaca, kita punya apa sih, ya? Kita punya apa, mampu apa kita ini? Kita makhluk yang terbatas kemampuannya, harus ngaca diri. Karena kita makhluk yang terbatas kemampuannya, ya kita jangan melampaui batas. Perbuatan kita harus sesuai dengan yang Allah batasi dalam Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk kaum-kaum yang melampaui batas. Kalau melampaui batas perbuatan kita, Allah murka, bencana.